Rekam. Oke, sudah mulai? Bentar. Budin silahkan mulai merekam. Budin silahkan mulai merekam, Budin. Kita sudah Ayo, merekam Bu. ya? Ayo Ya, kita sudah. mulai. Yuk, kita mulai. Yuk. Saya dulu ya? Oh iya, lupa. Ya. Saya sebagai itu coach. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Uyun. Silakan masuk, Bu Uyun. Terima kasih, Bu. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Uyun sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tapi kayaknya sibuknya nih, Bu, ini hari ini. Enggak juga. Ini lagi itu, Bu, menyelesaikan koreksian siswa. Gimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan. Tapi melihat Ibu Penny sibuk ini, saya jadi ragu, takutnya mengganggu pekerjaan Ibu hari ini. Oh, enggak kok. Ini sudah selesai koreksiannya. Mari, Bu. Silakan. Oh, maaf ya Bu ya, kalau mengganggu waktu Ibu ya Bu ya, boleh ya? Nyaman. Oh iya, ayo Bu. Silakan, Bu. Begini Bu ya, akhir-akhir ini saya punya keresahan nih Bu. Ya, kalau dibilang masalah sangat besar sih, enggak juga. Tapi ini menurut saya akan mengganggu efektivitas belajar anak, Bu. Dan saya sudah agak gitu loh, sudah lama ya saya pendam dalam hati, rasanya ingin sekali saya menyelesaikan keresahan ini, Bu Penny. Oh, begitu ya, Bu. Oke, semoga dengan obrolan kita hari ini bisa mengurangi keresahan yang Ibu Uyun alami ya, Bu ya. Ya, semoga ya Bu ya. Oke, kalau begitu coba Ibu ceritakan sebenarnya tuh apa sih yang menyebabkan keresahan Bu Uyun? Begini Bu, kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun, rekan-rekan guru ini kok cara menyampaikan materinya, kemudian cara mengajarnya di kelas itu masih menggunakan pembelajaran yang konvensional. Ya, yang ceramah terus gitu. Ya, kasihan kan Bu. Apalagi sekolah kita kan full day nih Bu. Bayangkan dari pagi sampai petang mereka hanya mendengar ceramah. Kita saja Bu, yang lokakarya 1 hari kalau metodenya tidak variatif, itu bosan loh Bu. Untungnya kan variatif. Nah, apalagi anak yang dari Senin sampai hari Jumat mengalami seperti itu Bu. Begitu. Oke, jadi bisa saya garis bawahi ya Bu ya, dari cerita Bu Uyun ini sebenarnya Bu Uyun ini mengalami keresahan karena pembelajaran yang diberikan oleh rekan-rekan Bu Uyun ini konvensional dan tidak variatif ya Bu ya? Iya, begitu Bu. Kira-kira dari obrolan kita hari ini nih Bu, apa sih yang ingin Bu Uyun dapatkan? Yang ingin saya dapatkan ya pastinya perubahan ya Bu Penny ya. Saya pengen sekolah ini mengalami perubahan dan menyelenggarakan pendidikan yang menyenangkan bagi anak gitu. Dan tentunya pasti berpihak pada anak seperti itu. Dan model pembelajarannya yang tentunya bervariatif ya. Oh, jadi Ibu tuh ingin adanya perubahan dalam pembelajaran ya Bu ya? Iya. Nah,
Kira-kira nih Bu, perubahan yang seperti apa sih Bu yang ingin Ibu lihat atau ingin Ibu dapatkan? Saya itu pengennya, Bu, ya seperti tadi, ada perubahan lah pola mengajar gitu kan. Kemudian misalnya, Mhm, Bu, ada variasi metode, kemudian model, atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Huizi atau Canva untuk membuat media presentasi. Setidaknya kan lebih baik, Bu, daripada sekedar ceramah. iya benar sekali Bu. Jadi dari yang Bu Uyun sampaikan tadi tentang metode, kemudian tentang model, dan tentang media yang bervariatif itu suatu pembelajaran dan itu kita anggap sebagai level 10 kan Bu ya, kalau ideal itu. Nah, kira-kira nih Bu, Iya, di sekolah Bu Uyun itu sekarang ini rekan-rekan Ibu itu berada dalam level berapa Bu? variatif ya, Bu. Ya, Hmm. ada yang sudah make kan, Bu ya. Tapi Hmm. ada juga yang belum. Kalau lihatnya sih rata-ratanya pada level 5, Bu. Karena masih banyak guru yang masih nyaman menggunakan itu konvensional tadi, Bu. Hmm. Oke, berarti rata-rata ada di level 5 ya Bu ya? Iya. Oke, dari kondisi tersebut, kira-kira nih Bu, ada di level berapa sih bisa ditingkatkan agar terlihat suatu perubahan atau perkembangan dalam pembelajaran Bu? Kalau melihat kondisi kita ya, Bu, ya, namanya perubahan itu kan nggak bisa serta-merta langsung gitu, Bu, ya. Ya, Mm-mm. kalau dari skala 10 tadi, minimal dari 5 tadi bisa naik sampai ke 8 lah, itu sudah bagus, Bu. Mm-mm. Oh, jadi dari level 5 naik ke level 8 gitu ya Bu ya? Iya. Nah, dari situ Bu, kira-kira apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan level tersebut? Hmm, nah itu Bu, yang masih saya bingung. Saya pikirkan bagaimana cara membantu rekan-rekan ini agar mereka berubah, agar pembelajarannya lebih bervariatif gitu, Bu. Kira-kira agar pembelajaran bervariatif itu gimana Bu? Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan? Eee, sebenarnya saya, eee, saya ada ide sih, Bu, ya. Mm-mm. Kayaknya, saya pengen membuat kegiatan mentoring gitu, Bu, atau Mm-mm. pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to Mm-mm. face dan secara bergantian tentunya. Oke, jadi Ibu rencananya mau buat mentoring atau buat pendampingan individu ya Bu ya? Mmm. Nah, kira-kira nih Bu, ada nggak strategi lain daripada mentoring dan pendampingan individu yang sudah Ibu pernah lakukan dan itu membuat rekan-rekan. Mungkin nanti saya akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah dan juga wakakurikulum, Bu, ya, tentang rencana untuk membuat semacam pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif, Bu. Oh, begitu. Jadi sebenarnya tuh Ibu sudah menyiapkan ada 3 kegiatan ya Bu, mentoring, pendampingan individu, dan juga pelatihan atau workshop, begitu? Iya, Nah,
dari ketiga kegiatan itu nih Bu, kira-kira yang menurut Bu Uyun akan segera terrealisasi itu kegiatan yang mana Bu? Kalau yang mungkin kita laksanakan sih Bu ya dalam waktu dekat ini kayaknya ya Bu ya. Kayaknya pendampingan individu deh Bu. Karena kan untuk pelatihan dan workshop tentunya kan perlu perencanaan matang tuh, perlu waktu yang cukup lama pasti, kemudian perlu dana, kemudian narasumber juga kan kita juga harus mendatangkan dan harus ada analisisnya juga gitu. Jadi untuk saat ini kayaknya yang lebih mungkin saya laksanakan dan lebih objektif lah yang bisa dilakukan ya pendampingan individu kan. Oh, jadi dari pendampingan individu itulah yang kira-kira menurut Ibu itu akan segera terrealisasi. Nah, kira-kira Bu, Ibu butuh nggak sih bantuan atau support untuk melaksanakan pendampingan individu ini? Mungkin karena ini masalahnya tentang media pembelajaran ya Bu ya. Kayaknya saya butuh bantuan dari rekan yang pandai di bidang IT, terutama juga itu ya Bu ya, mungkin operator mungkin ya, agar ya membantu saya dalam menjelaskan atau membuat aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lebih bervariatif gitu Bu. Oke. Jadi kegiatannya akan dilakukan secara kolaborasi gitu ya Bu ya? Iya, seperti itu Bu. Nah, kira-kira nih Bu, kapan kegiatan itu akan terrealisasi Bu? Ya dalam waktu dekat ini Bu, kayaknya sih kalau lihat jadwal saya nih Bu, saya jadwalkan sekitar hari Kamis depan lah Bu ya. Karena itu kayaknya jamnya saya juga nggak terlalu padat, jadi ada waktulah untuk ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan gitu Bu. Oke. Jadi dari obrolan kita ini Bu, apa sih yang sebenarnya Ibu dapatkan? Dari obrolan ini saya dapatkan gambaran bagaimana cara untuk membuat perubahan di sekolah saya terkait dengan pemberian materi dan media yang bervariatif melalui kegiatan pendampingan individu dengan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah tentunya yang sudah mahir ya di bidang IT gitu Bu Penny. Oh begitu. Jadi alhamdulillah ya Bu ya. Akhirnya Bu Uyun sudah menemukan gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pemberian materi pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu ya. Oke. Iya Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih Bu ya untuk waktunya dan juga mau mendengarkan keluh kesah saya Bu. Oke, saya tunggu kabar-kabarnya setelah Ibu melakukan pendampingan individu ya Bu. Mungkin obrolan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana-rencana Bu Uyun untuk melakukan pendampingan individu secara berkolaborasi bisa terrealisasi, bisa terlaksana, dan bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, maaf tadi Bu ya telah mengganggu waktunya dan terima kasih banyak Bu karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saya Bu. Terima kasih lah Bu ya. Ya baik Bu, semoga di lain waktu nanti kita bisa sambung obrolan-obrolan lagi ya Bu ya. Iya Bu. Oke, kalau begitu Assalamualaikum Bu Uyun. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah sesi pertama kita sudah selesai. Tapi berapa menit kita? 14.31. Alhamdulillah. Alhamdulillah 15 menit ya. Lanjut. Karena yang saya ini Ya, agak maksimal. panjang, jadi ya maksimal ya. Saya agak Kita panjang itu ya aja ya. pokoknya kita itu kan. Ya kita lihat waktu aja ya.
Kita lanjut? Lihat dulu. Saya berarti yang dulu Aku depan ini. ya. Ya. Oke, mulai. Kita sama-sama lihat waktu ya. Ya, aku itu Ayo minum dulu. alarm. Saya juga lihat jam tadi. Ya. Oke, sudah mulai? Oke. 1, 2, 3. Selamat siang, terima kasih ya Bu Penny sudah mau datang ke ruangan saya. Kayaknya sudah cukup lama ini Bu Penny kita ndak ngobrol-ngobrol santai. Karena ya kesibukan masing-masing ya Bu ya. Jadi, tapi kira-kira apa nih yang hari ini membawa Bu Penny datang ke ruangan saya? Iya Bu, terima kasih. Selamat siang juga ya Bu. Gini Bu, sebenarnya ada sedikit yang ingin saya diskusikan dengan Bu Uyun. Iya. Oh begitu ya Bu, terima kasih loh ya Bu, sudah mau percaya dan mau datang ke sini untuk berdiskusi. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan Bu Penny kepada saya? Gini Bu ya, kemarin tuh kan alhamdulillah nih, saya itu sudah melakukan praktek tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu. Dan alhamdulillahnya ada peningkatan minat belajar siswa karena mereka sudah belajar sesuai dengan gaya belajarnya Bu. Kemudian yang menjadi sedikit permasalahan adalah masih ada ini Bu, kendala yang saya hadapi di mana ada beberapa anak itu masih kurang aktif Bu. Kira-kira gimana ya Bu ya? Begitu ya Bu Penny. Jadi setelah Bu Penny melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti yang sudah kita pelajari, ternyata alhamdulillah gitu Bu ya, ada peningkatan minat belajarnya, kemudian hasil belajarnya. Tapi ya itu tadi pasti ada kendalanya kan Bu ya. Anak-anak ternyata masih ada yang mengalami kendala, begitu ya Bu Penny ya? Iya betul, seperti itu Bu. Oh, jadi menurut Bu Penny, kira-kira apa sih yang membuat kendala untuk beberapa anak itu sehingga mereka tetap tidak optimal dalam pembelajaran? Bu, kan ngajar di kelas 11 ya Bu. Nah, menurut laporan dari wali kelas sebelumnya, itu tuh ada beberapa anak saya itu Bu, ternyata dia itu terkendala di dalam keluarganya Bu. Ada nih beberapa anak yang dia itu harus mengurusi adik-adiknya karena orang tuanya bekerja di kebun dan dia pulang ke rumah itu seminggu sekali. Dan ada juga anak yang dia itu korban broken home Bu. Jadi anak tersebut itu tinggal bersama nenek sama bibinya. Nah di situ dia itu ini Bu, kurang kasih sayang dan kurang merasa nyaman, begitu Bu. Oh, jadi menurut Ibu yang membuat mereka kurang konsentrasi dalam pembelajaran itu, ya itu tadi, karena mereka kurang mampu dalam memanajemen waktu dan juga mengelola emosinya, begitu ya Bu ya? Iya betul Bu. Oh iya benar Bu, memang ketika kita mengajar banyak sekali ya kita temukan kendala-kendala yang dialami siswa sehingga mengganggu pembelajaran mereka di sekolah. Jadi kira-kira apa ya yang ingin Ibu lakukan dan Ibu harapkan dalam percakapan pada hari ini Bu? Karena saya sebagai guru nih ya Bu ya, pastinya kan kita itu ingin menyayangi seluruh anak ya Bu. Karena kita tahu bahwa kita seharusnya itu kan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, saya itu pinginnya Bu, memberikan pembelajaran itu yang sama kepada seluruh anak Bu. Jadi walaupun dia ada
masalah di keluarganya, tapi tetap dia tuh tidak mempengaruhi selama pembelajaran di sekolah, begitu Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi di sini Bu Penny pengen murid-murid ini mampu mengelola emosi dan juga waktunya, bisa secara mandiri, memanajemen waktu dan juga emosionalnya agar mereka tetap bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik walaupun mereka mempunyai tugas-tugas yang luar biasa di rumah. Seperti itu Bu Penny? Iya, betul Bu. Oke. Jadi masalahnya ini adalah fokus pada manajemen waktu yang dimiliki oleh murid dan juga pengelolaan emosi yang dimiliki oleh murid. Nah, untuk dalam masalah ini Bu kan pasti ada skala nih Bu ya. Nah, skalanya kita buat nih 1 sampai 10 nih Bu. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 ini anak-anak yang mengalami masalah itu ada di kondisi berapa Bu menurut Bu Penny? Berapa ya Bu ya? Kalau dilihat dari manajemen waktu dan sosial emosionalnya, saya rasa anak-anak tersebut itu ada di level 5 sepertinya Bu. Ya. Di level 5 ya menurut Bu Penny? Iya. Jadi kalau sekarang anak-anak itu menurut Bu Penny berada di level 5, kira-kira untuk ada peningkatannya anak-anak ini bisa meningkat di posisi berapa yang harapan Bu Penny? Berapa ya Bu? Kalau dilihat secara fokus manajemen dan sosial emosionalnya, saya rasa level 7 sudah cukup baik itu Bu. Oh begitu ya. Level 7 ya harapannya Bu ya. Kira-kira untuk mencapai peningkatan dari 5 ke 7 itu apa yang akan Ibu Penny lakukan untuk membantu anak-anak ini? Sebenarnya nih Bu, saya itu ingin berbicara empat mata dengan anak tersebut Bu. Saya tuh ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya permasalahan yang sesungguhnya. Kemudian saya juga ingin melakukan coaching seperti yang Ibu lakukan seperti ini Bu terhadap saya, agar saya itu bisa mengeluarkan potensi, kemudian bisa memahami situasi yang sebenarnya bisa berpengaruh terhadap mereka dalam memanajemen waktu dan mengelola emosionalnya, begitu Bu. Oh begitu ya. Oke, jadi di sini kita fokus dalam perencanaan itu ya, perencanaan manajemen waktu pada anak ya Bu ya. Iya Bu. Menurut pengamatan Bu Penny, kira-kira apa yang bisa dilakukan agar murid tersebut tetap dapat menjalankan kewajibannya di rumah, namun juga masih bisa mengikuti pembelajaran. Jadi usaha apa yang akan Ibu Penny lakukan untuk membantu anak tersebut? Mungkin saya akan menjadwalkan pertemuan empat mata Bu dengan siswa tersebut. Kemudian saya akan melakukan bimbingan kelompok yang akan dibantu oleh guru BK untuk membuat langkah penguatan terhadap siswa tersebut. Kemudian saya juga akan memberikan nasihat kepada anak tersebut agar anak tersebut tidak mematahkan langkahnya, tapi malah menjadi pemicu untuk menjadi orang yang lebih kuat dengan masalah-masalah yang dihadapi di rumahnya. Seperti itu, Bu. Oh, oke. Jadi sekarang kita fokuskan, Ibu berencana untuk melaksanakan coaching pada anak tersebut ya Bu, untuk membantu anak tersebut dalam mengeluarkan potensinya agar mereka mampu secara mandiri untuk memanajemen waktu dan juga mengelola emosinya sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Nah, kira-kira
apa yang dari tadi kan ada 2 yang Ibu Penny sampaikan, yaitu coaching dan juga bimbingan kelompok ya. Kira-kira dalam waktu dekat ini mana yang bisa dilakukan secara lebih bisa dilakukan dalam waktu dekat ini? Kalau dalam waktu dekat ini sepertinya yang akan lebih cepat terrealisasi itu saya akan melakukan coaching, Bu. Oh, coaching gitu ya, Bu ya? Iya. Terus kira-kira pelaksanaannya kapan ya, Bu ya? Untuk melaksanakan ini? Kira-kira dalam waktu dekat ini sih, Bu. Sekitar hari Senin mungkin, Bu. Karena kebetulan saya hari Senin itu ada jam kosong. Oh, begitu ya, Bu ya? Jadi karena hari Senin itu ada jam kosong, jadi Bu Penny merasa bisa gitu ya melaksanakan coaching itu. Baiklah Bu Penny, kayaknya hari ini kita sudah bicara cukup panjang lebar, kemudian alhamdulillah kita sudah banyak bertukar pikiran. Sekarang dari pertemuan ini Bu Penny, kira-kira apa yang sudah Bu Penny dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Sebenarnya Bu, awalnya itu saya sebenarnya merasa bingung. Kenapa? Karena bagaimana sih caranya untuk membantu anak ini? Kemudian langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan agar anak ini mendapatkan perlakuan yang sama, agar dia juga tidak tertinggal dalam pembelajaran gitu, Bu. Tapi setelah kita ngobrol ini, Bu, akhirnya saya mulai mengerti apa yang harus saya lakukan ke depan untuk bisa membantu anak tersebut mendapatkan haknya dalam belajar secara baik dan optimal. Begitu, Bu. Oh, seperti itu ya. Alhamdulillah Bu, kalau hari ini pertemuan hari ini ternyata bisa mengurangi keresahan Bu Penny. Kalau begitu kayaknya pertemuan hari ini kayaknya alhamdulillah sukses ya Bu ya. Jadi dirasa sudah cukup. Jadi semoga saja apa yang Ibu Penny laksanakan dan juga rencanakan pada hari ini bisa dilaksanakan untuk dapat membantu murid agar mereka dapat secara mandiri membuat manajemen waktu, kemudian mengelola emosinya sehingga walaupun mereka mempunyai banyak hambatan di rumah, tapi pembelajarannya di sekolah tidak terkendala begitu. Nah, saya harap dalam waktu setelah Bu Penny melaksanakan coaching terhadap anak-anak tersebut, kita menjadwalkan pertemuan lagi ya Bu Penny untuk diskusi lebih lanjut untuk mengetahui perkembangannya, apakah metode yang Bu Penny terapkan itu berhasil dan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan ke depannya seandainya tidak berhasil. Begitu ya Bu Penny ya? Iya, terima kasih ya Bu Uyun sudah mau mendengarkan cerita saya, sudah mau menerima saya walaupun Bu Uyun ini sedang dalam keadaan sibuk. Jangan bosan ya Bu. Kalau nanti minggu depan saya cerita lagi dengan Bu Uyun setelah saya melakukan coaching dengan siswa tersebut. Oh iya Bu, sama-sama Bu. Saya juga terima kasih dan tentu tidak bosan karena kan demi kebaikan kita bersama dan juga untuk memajukan pendidikan di sekolah kita tentunya ya Bu ya. Sampai berjumpa lagi Bu ya. Semoga berhasil dan semangat. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selesai. Alhamdulillah. Kurang dikit-dikit ya. Ini terus 14, refleksi enggak ya? 14, 15. 14, 15. Jadilah. Enggak harus Jadi nak langsung 15.
Refleksi ya? Langsung refleksi ya? Refleksi. Kita buat ya. Bu, itu di pause dulu enggak sih rekamannya? Itu. Dihentikan dulu rekamannya. Dihentikan ya? Stop Dihentikan. rekaman. Ya. Bener enggak? Stop rekaman. Tanya enggak sih? Tanya ke main room dulu. Dulu ya. Mohon maaf Pak, apakah setelah praktek kita mematikan rekaman atau seperti apa Pak? Oh, 16.15. Oh iya. Bu, 16.15 katanya Bu suruh itu. Iya gitu. Mana ya? Iya seperti apa enaknya? Langsung refleksi kita, langsung refleksi. Langsung refleksi tapi dimatikan enggak? Rekaman. Tidak. Tidak. Sudah, Ya, tetap direkam ya? Oh gitu ya? Oh gitu ya? Ya, Siap. Oke. Oke, Bu, kita itu langsung isi refleksi. Ya, nah kita sambil diskusi ya, kita buka masing-masing ya. Ya, dulu aku refleksi diri kan kita sendiri dulu. ya. Dulu, save as dulu. Kalau yang saya sih, yang pertama ya berjalan lancar ya kayaknya kita ini. Coaching 2. Oh iya sih. Save as dulu. Iya. Berjalan dengan lancar. Iya, sama. Lancar. Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan apa ya? Kalau saya masih kemarin ya, masih yang sama kemarin, pemantik ya. Berbobot itu kayak agak susah juga ya. Iya. Kayak masih bagaimana menyelami agar memilih pertanyaan, membuat pertanyaan terbuka itu kan agak itu ya. Bu, yang umpan balik? Umpan balik kayaknya kalau saya tadi merasa senang, gembira, terus sehingga bisa menemukan solusi permasalahan yang dihadapi kan. Kayak seperti itu. Apalagi yang kita rasakan. Kan itu. Nanti gini aja deh. Yang punya saya yang dibaca. Ya, berarti Ibu nanti kan kemarin sudah. Ya, benar. Ya, okay. Jadi kita nih istilahnya ada perbedaan karena ya yang kita rasakan ya sama kan. Jadi dari yang latihan sama yang kita praktek ini ya rasanya lega gitu. Ada rencana nggak sih kita ke depannya? Tambahin nggak? Ada rencana ke depan? Oh iya ya harusnya coaching harus. Kadang-kadang kita kan nggak pede ya nak coaching kawan tadi ya. Kadang kita nak ngomong dulu lagi dianggap sok pinter kayak gitu kan. Kadang-kadang. Tapi kalau dia tapi kalau saya sih sebenarnya sudah sering ya, misalnya sampai kayak gitu soal coaching seperti itu. Tapi kalau untuk yang senior nggak berani. Paling ya mendengarkan saja ya. Tapi kalau yang di bawah itu berani. Takutnya dianggap kurang sopan itu mungkin ya. Ada ditambahin nggak kira-kira? Kira-kira ditambahin nggak? Ada rencana. Jadi saya tulis gitulah. Oh iya ini saya tulis ini. Ada berencana. Sebenarnya metode coaching ini kayak tidak terbatas ya. Sebenarnya kalau kita kepala sekolah sudah pasti itu ya coaching kan. Kayak waktu supervisi kan. Nah kalau kita tidak supervisi ya tadi. Terus ini tadi kira-kira mendapat nggak
karena kita sudah selesai kan, kira-kira mendapat nggak kita clue? Oh iya benar ya, kenapa tidak kita waktu ada anak yang tidak mampu menyamai pembelajaran kawannya, terus kita mengadakan coaching. Kalau selama ini kan nasihat ya. Kenapa sih nak? Gitu kan. Kan kawannya Jadi itu kan. itu Bu, Jadi jadi nasihat gitu ya. terinspirasi. Kalau aku jadi terinspirasi, oh Heeh, kayaknya nih bener, perlu nih manggil iya. manggil anak-anak Heeh. walaupun dia tidak bermasalah tuh panggil baik untuk kita Iya, coaching. panggilnya coaching gitu. Kalau saya tuh biasanya saya ajak misalnya karena ruang BK itu selama ini di main image-kan anak kan sebelum ada saya BK itu kan masalah gitu. Kadang saya ayo saya gandeng, ayo kita jalan-jalan ke situ loh gitu. Terus itu masih takut tuh anak-anak kadang, ada apa Bu? Nggak ada apa-apa, cuma ngobrol baik. Itu kadang-kadang karena sebelumnya image sebelumnya di sekolah-sekolah sebelumnya itu menganggap bahwa BK itu anak bermasalah gitu. Iya, Padahal sama saya, di kami juga cak itu Bu. padahal saya cuma sekedar mau ngobrol, lagi saya gandeng, kalau perempuan saya gandeng gitu, terus saya itu bercanda ngalor itu masih curiga anak-anak, ada apa Bu gitu ya. Saya buat masalah apa? Enggak. Coba Ibu enggak buat sampai saya enggak bawa buku, saya enggak bawa catatan agar anak-anak merasa nyaman gitu. Terus nah cuma nanti catatan saya catat setelah saya masuk ke kantor, oh ini poinnya kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa gunakan kayak guru-guru saja kalau dipanggil kepala sekolah, waduh itu kan. Takut. Padahal bener nggak? Padahal harusnya kan enggak ya, harusnya itu coaching kan. Paradigmanya harus dirubah kayaknya. Terus Tapi kayak kita mungkin itu misal, karena itu Bu, karena kepala sekolahnya juga tidak menerapkan teknik coaching ini. Jadi seolah-olah kita tuh takut, oh berarti kita ada masalah nih. iya, Itu. ya samalah dengan siswa kan. Apa sistem kita ini baik yang antara guru dan kepala sekolah, siswa dengan guru itu sistem kita ini selama ini seperti itu kayak gitu loh. Antara senior dan junior. Nah, kalau kayak coaching ini belum Bu sampai itu. Kalau coaching ini kayaknya enggak, kita setara gitu loh Bu. Bisa saja hari ini saya di coaching Bu Penny. Bisa saja besok saya di coaching gitu. Setara gitu loh. Jadi kayaknya seperti itu dan guru dan siswa itu setara dalam hal martabat walaupun secara pengetahuan beda. Itu yang harus yang harus ditekankan. Tapi kadang-kadang kita lupa wah, ya itu tadi, oh guru lebih tua gini ya. Padahal enggak. Guru dan siswa, kepala sekolah dan guru itu setara secara martabat. Walaupun secara pengalaman berbeda. Nah, gitu. Jadi itulah yang harus kita tanamkan pada diri kita sebagai guru dan nanti kalau ada yang jadi kepala sekolah itulah yang kita tanamkan agar kedepannya tidak ada gap antara guru dan kepala sekolah. Kan nyaman nih kalau nggak ada gap kan, nyaman kita komunikasinya nyaman. Gitu. Tapi ya itulah proses lah Bu Pen, perlu waktu lah. Iya. Ini sudah habis belum sih? Tapi belum. Tapi menarik loh Bu materi ini. Iya benar, membuat kita tercerahkan gini loh Bu. Ketika ada gap, itu kita capek. Kepala sekolah capek, siswa juga capek. Kepala sekolah curiga terhadap guru. Guru juga tidak nyaman dan curiga terhadap kepala sekolah. Siswa curiga dengan guru. Kayak kita itu kayak masuk ke lingkaran setan nggak selesai-selesai gitu loh maksud saya itu. Padahal setelah diselami pas kita ternyata ketika sudah ternyata kita pengennya seperti ini gitu. Ketika ya itu tadi prasangka bisa hilang ketika kita coaching. Kita aja Bu Penny pas awal-awal didatangi PP kita ngerasa kan awal-awal kan dia nanya PP nak datang tuh ngapain? Iya. Terus ketika dia nanya-nanya juga, aduh mak mana sih nanti dia mau mengetes barang enggak. Dia hanya ingin mengetahui kesulitan kita. Tapi karena tradisi yang sudah mengakar dari dulu, itu kita sudah ketakutan dulu kan, sudah prasangka dari dulu. Kayak langsung nelpon, ngapa itu datang, bapak itu datang, cak mana. Dan mungkin kayaknya juga siswa juga sama kita mah itu kayaknya. Itu apa gitu. Padahal saya setiap kali masuk kelas saya selalu tekankan pada anak-anak. Di depan ibu tidak ada anak ranking 1, tidak ada anak ranking 600. Semua anak ranking 1.
Saya sampai ngomong seperti itu. Jangan takut, tapi masih ada saja paradigma mereka takut gitu loh. Oh ya itu tadi karena kita belum memosisikan diri sebagai coaching gitu. Sebagai coach. Kalau sebagai coach ya apa? Ya itu tadilah menarik lah. Seandainya seperti itu semua Bu Penny ya paling enak gitu ya di sekolah ya. Nyaman, bekerja tidak tertekan ya. Kalau Kita tidak mulai, Bu, tertekan, kita mulai. iya, semangat. Kalau tidak tertekan, inovasi pasti keluar banyak sekali. Iya, benar. Nah, kita ini full day dari pagi sampai jam 4 sore, keret baik, Bu. Karena pembelajaran itu dimulai dengan prasangka. Iya. Ada gap antara guru dan siswa. Ada gap antara kepala sekolah dan guru gitu. Padahal kurikulum dirubah seperti apapun kalau mindset kita tidak berubah. Masih inilah, Bu. Tapi ya pelan-pelan lah. Semoga CGP ini membawa bisa perubahan, membuat kita maju ya Bu ya. Jadi produktif lah. Yang jelas membuat kita melek, Bu. Melek. Inilah butuhnya kita belajar Bu Penny. Belajar saya itu hal yang paling saya senang tuh tiap hari tuh setiap modul tuh gitu loh. Benar gak sih? Oh iya. Apalagi yang modul 1 itu Bu, aku yang ini Nian. Yang Ki Hajar Dewantara, iya. Iya. Tapi saya tuh berharap ya Allah di sekolahku ikut CGP semualah gitu loh. Biar nggak sulit untuk menyampaikan ke kawan-kawan tentang ini gitu. Kalau saya merasa lelah ketika menggunakan model yang berbeda dengan kawan-kawan. Tapi setelah ada CGP ini, nah ini yang saya harapkan kayak gitu. Kadang saya menangis, anak-anak habis waktu, kadang harus mendapat hukuman, padahal kita ya namanya tidak ada perilaku yang berdiri sendiri itu. Apalagi ya banyak hal ya yang kadang ya Allah gitu. Sebenarnya itulah Bu, mengajar dengan hati. Walaupun kadang sering salah pahami dengan masyarakat. Masyarakat kadang salah paham. Tapi oke lah. Sebenarnya kalau saya merubah mindset itu Bu. Mindsetnya. Kalau saya kawan-kawan materi yang paling suka itu yang diferensiasi. Yang kemarin itu ya. Saya itu karena saya juga mengalami, kita pernah jadi murid kan. Ketika ceramah itu kan bosan. Saya tuh pernah bosan tuh sampai saya harus keluar dari belajar. Itu bukan karena apa? Diulang-ulang gitu ceramahnya gitu. Saya merasa kok diulang-ulang. Nah, saya yakin makanya saya menemukan kadang-kadang anak yang dianggap nakal tuh bukan karena nakal. Mungkin dia sudah memahami sebelum kawannya paham. Nah, tapi dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi dan seandainya kita bisa menerapkan dengan benar, itu bisa anak-anak yang cepat itu bisa ngatrol kancanya, yang lambat tadi bisa jadi sama-sama gitu. Kayak model kita pas di Lokakarya Bu, itu kan kadang-kadang kita ada di satu modul yang kita tidak nyambung sama sekali, tapi kita dikelompokkan dengan yang nyambung sambil ngejar oh iya kayak gitu kan. Terus lagi nah saya KSE yang memahami. Nah, saya ngatrol kawan yang nggak nyambung. Jadi, iya mak ini sekolah itu yang benar gitu loh. Bukan nyari siapa yang nilainya 9, siapa yang nilainya 7. Tapi semua anak yang dari tingkat pemahaman rendah sampai tinggi itu bersama-sama gitu loh. Itu iya keren. Kemarin baru saya omongkan ke kawan-kawan di mana? Di sekolah. Ini sudah mulai ya? Ya di sekolah kayak mulai deh Bu. Ya Bu, pas di itu dulu Bu, stop record. Sudah ya, stop record ya? Ya, stop record dulu. Ini harus sudah kembali ke ruang tamu. Iya, Bu, jangan lupa stop recordnya. Iya ini. Ayo kita lupa udah. Sudah.